Di sini kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Oke, sebelumnya aku di sini mau ngejelasin dulu. Ini adalah tujuan dari modul GLBB, GLB, dan juga GJB. Oke, pertama untuk tujuan dari GLBB itu sendiri, yaitu mempelajari gerak lurus berubah beraturan menggunakan pesawat Edward. Lalu tujuan dari modul GLB adalah mempelajari gerak lurus berubah beraturan menggunakan pesawat Edward. Kalau GJB itu memahami konsep gerak jatuh bebas dan percepatan gravitasi. Dan juga yang kedua, menentukan percepatan gravitasi setempat menggunakan gerak jatuh bebas. Oke, selanjutnya di sini adalah dasar teori dari GLB. GLB itu merupakan kepanjangan dari gerak lurus berubah beraturan, yang artinya adalah gerak translasi atau perpindahan benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah yang disebabkan oleh suatu percepatan yang konstan terhadap waktu. Nah, jadi yang paling kiri ini di sini adalah sekumpulan rumus di GLBB ya. Teman-teman pasti udah sering lihat. Itu nilai ST sama dengan S0 ditambah F0 kali T ditambah 1/2 AT kuadrat. Dan di bawah adalah rumus-rumus lain untuk GLBB. Oke, saya lanjutin aja. Ini adalah contoh grafik dari GLBB. Ada contoh grafik terhadap jarak dan terhadap jarak, grafik jarak terhadap waktu, ada percepatan terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan juga ada kecepatan terhadap waktu dengan V0. Nah, ini adalah contoh-contoh dari si grafik-grafik GLBB. Nah, lanjut ke dasar teorinya. Jadi pada modul GLBB itu sendiri, kita memakai dasar teori pada hukum Newton 2 dan juga hukum Newton 3. Jadi hukum Newton 2 itu bunyinya sigma F sama dengan M kali A. Untuk hukum Newton 3 itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Oke, sekarang lanjut ke dasar teori dari GLB, di mana GLB ini adalah singkatan dari gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan tersebut merupakan gerak perpindahan benda pada garis atau lintasan lurus dan mempunyai kecepatan konstan. Kecepatan konstan ini dikarenakan percepatan yang dialami oleh benda yang mengalami GLB adalah 0 meter per second kuadrat. Nah, jadi untuk persamaan GLB sendiri adalah ST sama dengan Sn0 ditambah Vt, di mana ST ini jarak akhir. Untuk S0 itu adalah jarak awal, V itu adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Untuk grafik GLB sendiri, untuk grafik S terhadap T untuk GLB adalah naik ke atas secara konstan. Untuk grafik V terhadap T adalah konstan seperti ini. Kemudian juga GLB itu menerapkan hukum 1 Newton di mana sigma F sama dengan 0. Ini didapat dari seperti yang kita tahu sigma F itu kan sama dengan M kali A. Untuk di GLB A ini sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Nah, jadi itu mengapa sigma F di GLB itu adalah 0. Sekarang lanjut ke dasar teori dari gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu merupakan gerak lurus berubah beraturan atau yang tadi disebut GLBB dengan lintasan yang vertikal dan memiliki percepatan konstan yaitu sebesar G dan kecepatan awal 0. Kenapa kecepatan awal 0? Emang dari gerak jatuh bebas itu dia dilepas, dia tidak punya kecepatan awal. Untuk persamaannya itu dia seperti persamaan posisi pada GLBB yang sudah tadi dijelaskan. Tetapi karena V0 sama dengan 0 dan percepatan sama dengan percepatan gravitasi, maka dari yang rumusnya seperti ini bisa disederhanakan untuk GJB itu seperti ini. Ya. Jadi Y itu adalah ketinggian, G itu adalah percepatan gravitasi, dan T itu adalah waktu. Untuk kemudian ada rumus lagi dari Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS menjadi Vt kuadrat sama dengan 2GH, di mana Vt ini adalah kecepatan akhir.
Kemudian ada lagi VT sama dengan V0 AT ditambah AT menjadi VT sama dengan GT. Oke, kemudian lanjut ke alat dan bahan. Untuk alat dan bahan GLBB dan GLB itu menggunakan alat dan bahan yang sama, yaitu seperangkat pesawat Atwood, yang mana pesawat Atwood itu berisikan tiang berskala, katrol dan tali, 2 beban massa, 2 beban tambahan, penjepit beban, penyangkut beban, landasan akhir. Jadi 2 beban bermassa itu adalah ini 2 beban bermassa. Yang ini adalah beban tambahan. Kemudian selain pesawat Atwood juga ada jangka sorong. Jangka sorong itu untuk mengukur dari diameter katrolnya sendiri. Jadi ini kita akan mengukur diameternya berapa. Tuh. Kemudian ada stopwatch, juga ada neraca teknis lengkap. Jadi untuk GLBB sendiri dia dijatuhkan dari titik A menuju titik B. Jadi AB itu adalah GLBB. Kenapa? Karena dia akan mengalami percepatan yang disebabkan oleh beban tambahan tersebut. Kemudian untuk B sampai C dia adalah GLB. Karena dikarenakan beban bermassa yang ini dan yang ini itu adalah masanya sama, terus diberi percepatan sampai di sini, tetapi kan beban tambahannya kan akan tertahan di sini, dan saat dia jalan di B sampai C dia akan mengalami kecepatan konstan, di mana itu sesuai dengan GLB. Oke. Nah, ini sudah dijelaskan M1 sama dengan M2. M1 ini, M2 ini. Kemudian lanjut ke alat dan bahan gerak jatuh bebas. Jadi alat dan bahan untuk gerak jatuh bebas itu ada 6. Yang pertama adalah tiang berskala. Tiang berskala itu ini. Tiang berskala. Kemudian ada tiang dan dasar penyangga. Tiang dan dasar penyangga itu ini. Kemudian ada magnet, penempel, dan bola logam. Jadi nanti ada bola logam, ya ini. Terus ada magnet. Magnetnya itu juga di sini. Jadi nanti magnetnya itu untuk untuk bola logamnya sendiri. Terus ada Morse dan kabel penghubung. Morse itu ini. Jadi ini kabel penghubung ini yang banyak ini adalah kabel penghubung yang disebut dengan kabel jumper. Kemudian ada plat kontak. Terus ada scale counter. Scale counter itu ini. Oke. Jadi itu adalah dasar teori dan alat dan bahan dari GLBB, GLB, dan GJB. Oke, pada modul GLB dan GLBB ini ada beberapa alat dan bahan yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada pesawat Atwood. Pesawat Atwood ini ada beberapa bagian, yaitu tiang berskala, penjepit beban, 2 beban utama, landasan akhir, penyangkut beban, katrol dan tali, dan juga ada 2 beban tambahan. Lalu yang kedua ada neraca teknis lengkap dan juga stopwatch. Oke, aku Arawi Bawa Sita dengan Wadah Asisten RIO akan menjelaskan tentang modul praktikum GLB dan GLBB. Jadi di sini ada pesawat Atwood yang dimana GLB dan GLBB itu aku ada 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Titik A ke B ini kita ambil data GLBB, lalu titik B ke C itu kita ambil data GLB. Untuk GLBB sendiri kita menggunakan 1 dan 2 beban tambahan, lalu yang GLB kita ambil 1 beban tambahan. Untuk tata cara pengambilan datanya kita bisa mulai sini. Oke, kita mulai dengan melepas penjepit beban ini dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, kita dapat hasilnya 1,16 second. Oke, di sini aku juga akan menjelaskan tentang GLBB dengan 2 beban tambahan. Untuk jaraknya tetap sama, kita ambil jarak 10, 15, 20, 25 dan 30 cm. Tapi di sini kita akan
mengambil data di 10 cm. Untuk sisanya bisa diambil dengan asisten yang memperhatikan ketika praktikum lab fisika dasar. Kita langsung saja. Untuk pengambilan waktunya kita masih menggunakan stopwatch. Kita mulai langsung ke bawah untuk melepaskan penyangkut beban. Oke. Untuk cara pengambilan waktunya kita masih sama kayak yang satu beban tambahan tadi dengan melepaskan menyangkut beban untuk memulainya, lalu ketika beban tambahan menyangkut kita stop waktunya. Kita mulai saja dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, kita dapat 0,8 second. Oke, langsung saja kita ambil pengolahan data untuk yang GLB. GLB ini kita pakai 2 beban tambahan. Untuk cara pengambilan data GLB, kita ambil dari titik B ke C dengan jarak 10, 15, 20, 25, dan 30. Tapi di sini kita ambilnya hanya 10 cm. Untuk sisanya bisa dilakukan oleh praktikan dan asisten pada saat praktikum fisika dasar. Kita langsung saja. Untuk cara menghitungnya masih sama dengan GLB tadi, pakai stopwatch untuk menghitung. Untuk cara menghitungnya itu kita mulainya dari ketika beban tambahan nyangkut ke penyangkut beban sampai beban utamanya yang paling bawah ini menyentuh landasan akhir. Untuk cara mengukur mendapatkan 10 cm nya itu dari 24 cm kita tambah 5 lalu tambah 10. Kenapa kok ditambah 5? Itu karena beban utama sendiri ini sudah kita ukur dengan ukuran 5 cm. Jadi kita tambah 5 lalu tambah 10. Kita karena penyangkut beban ini di 24 cm, kita tambah 5 jadi 29, lalu kita tambah 10 lagi jadi 39 cm. Langsung saja kita mulai, kita buat. Kita mulai 1, 2, 3. Kita dapatkan 34 second. Di sini kita lanjut pada pengolahan data. Jadi setelah kita melakukan uji coba, kita mendapatkan beberapa data, yaitu pertama pada uji coba di beban 1, lalu ada juga uji coba pada beban kedua. Oke, masing-masing dari satu beban dan 2 beban ini kita melakukan uji coba sebanyak 5 kali. 5 kali. Jadi total percobaan kita itu ada 10 kali, teman-teman. Nah, jarak yang kita gunakan tuh pada pesawat Edward itu kisaran dari 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, dan 30 cm. Oke, jadi jangan lupa ini ada satuan cm ya guys. Oke, nah ini adalah satuan waktu ya, sekon biasa, detik gitu. Nah ini diukur menggunakan stopwatch ketika kita melakukan uji coba pada pesawat Edward. Nah teman-teman, jadi data yang kita dapat itu pada tabel pengolahan data itu nggak bisa mentah-mentah kita pakai. Jadi kita juga butuh yang namanya metode linear. Oke, jadi di sini ini tujuannya kita itu untuk mencari nilai A atau nilai B, dan juga kita akan mencari tingkat ketelitian dari hasil percobaan kita di GLBB. Ingat, gunakan regresi linear, lalu tentukan percepatan 1 beban tambahan dan 2 beban tambahan. Jadi intinya tugas kita itu adalah mencari percepatan dari percobaan yang kita lakukan. Nah, cara untuk mencari percepatan itu kita menggunakan yang namanya metode linear, atau juga kita biasanya menggunakan tabel regresi linear. Nah, di sini rumus dari model linear GLBB itu adalah S sama dengan 1/2 AT kuadrat. Nah, sedangkan pada metode linear itu mempunyai rumus Y sama dengan BX. Nah, Y sama dengan BX dengan S sama dengan 1/2 AT kuadrat itu kita samain gitu. Karena kan kita mau mengkonversi dari model linear GLBB ke model linear di tabel regresi nanti. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa si Y sama dengan si S, terus juga setengah AT kuadrat itu sama dengan si nilai X nanti untuk tabel regresi linear, terus juga nilai B itu bakal sama dengan A. Oke, nanti, dan ini adalah bentuk dari pelaporan. Jadi bentuk pelaporan nanti akan berbentuk dalam kurung kurawal itu A plus minus
delta A dalam satuan meter persekuan kuadrat, atau bisa diubah jadi B plus minus delta B, karena kan tadi nilai A dan nilai B itu sama ya guys. Oke, untuk tingkat ketelitian sendiri itu menggunakan persamaan TK sama dengan 1 dikurang delta B atau delta A per B dikali dengan 100%. Oke, kita lanjut pada tabel regresi linear. Nah, tadi kan kita tahu ya, yang paling gampang kita tulis sekarang itu adalah nilai dari si Y. Karena Y kan sama dengan S ya. Artinya Y itu adalah jarak. Nah, jarak tadi kan kita sudah dapat nih. Jaraknya itu ada 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm dan 30 cm. Karena ini masih satuannya cm, kita ubah dulu ke satuan standar internasional yaitu meter. Ditentukan dulu nih jarak AB dari 10 cm, diubah ke meter jadi 0,1. Terus juga pada percobaan kedua, itu jarak jadi 0,15. Terus ini jadi 0,2. 0,25. Terus ini jadi 0,3. Oke, jadi teman-teman gak usah bingung. Jadi di sini tuh Y itu artinya adalah nilai si Y, nilai si Y ini. Dan nilai si Y itu adalah sama dengan S. Sedangkan S di situ adalah jarak. Ini ya, S itu jarak ya. Jarak dari A ke B pada beban 1 tambahan. Nanti kalau untuk beban 2 tambahan ya berarti Y itu adalah jarak A ke B dari dua beban tambahan. Sedangkan pada percobaan yang kita lakukan tadi itu jarak itu sama aja, menggunakan 1 beban dan 2 beban itu kita menggunakan jarak yang sama pada percobaan 1 hingga percobaan kelima. Oke, di sini kita bertugas untuk mencari nilai si XI. Nah, XI itu ada rumusnya, jadi kita nggak bisa serta-merta karena si Y itu ambil yang kolom ini pada kolom jarak, sedangkan si X kita ambil langsung pada kolom waktu, itu nggak bisa. Karena nilai X itu sendiri yaitu mempunyai rumus tadi ya, X sama dengan 1/2 T kuadrat. Nah, jadi si nilai T ini tadi, si nilai T ini, kita harus menggunakan rumus seperti kuadrat, barulah kita akan mendapat si X. Ya, jadi misal nih 1,19, berarti 1,19 kuadrat dibagi dengan 2, barulah kita bakal mendapat si nilai X. X itu atau XI ya, sama aja guys di tabel regresi. Oke, kita dapat nih, kalau untuk si XI yang pertama, 1,19 dikuadratin bagi 2, itu kita mendapatkan nilai 0,708. Terus pada percobaan kedua mendapat nilai 0,871. Terus dapat 1,155. Percobaan keempat kita dapat 1,462. Oke, terus pada percobaan kelima itu dapat 1,824. Nah, nanti teman-teman untuk nilai XI kuadrat itu nggak usah bingung. Jadi XI kuadrat itu maksudnya adalah si nilai XI yang dikuadratin. Sedangkan nilai YI kuadrat ya artinya nilai si YI dikuadratin. Dan kalau XYI ya artinya adalah nilai dari si XI ini dengan YI ini dikalikan sehingga akan mendapatkan suatu jumlah di tabel di kolom berikut gitu. Sedangkan nilai delta ini, delta itu artinya jumlah. Jadi dari percobaan pertama sampai percobaan kelima itu nilai XI dijumlahin nih. Jumlahin dapatnya berapa? Nah, kalau untuk ini nilai XI itu dapatnya 6,02 gitu. Kalau YI dapatnya kita adalah 1 meter. Nah, sama nanti untuk XI kuadrat itu jumlahnya berapa, YI kuadrat itu jumlahnya berapa, terus juga XYI itu jumlahnya berapa gitu. Ini teman-teman tinggal masukin aja pada tabel regresi beban 1 ya guys. Nah, habis kita dapat si tabel regresi ini, kita masuk ke pengolahan datanya. Jadi kan kita tadi bertujuan untuk mencari nilai percepatan dan juga membuat pelaporan, format pelaporan. Jadi nilai percepatan itu sendiri tadi sama dengan B ya. Nah, di tabel regresi linear untuk mencari nilai B itu ada rumusnya guys. Jadi rumusnya itu adalah B sama dengan N kali sigma XI dalam kurung dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat kurang sigma XI dalam kurung kuadrat. Nah, di sini itu jadi caranya gini. N-nya berapa? N itu adalah banyak percobaan. Nah, kita ada berapa banyak percobaan pada beban 1 itu ada 5 ya. Ada 1 kali,
2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Maka nilai si N itu adalah 5. 5. Kita masukin 5 di rumusnya. Nah, sigma XI-YI ya, artinya itu adalah jumlah dari nilai XI kali YI itu di sini. Ambil jumlahnya berapa? Masukin ke dalam sini. Misalnya kita Z jumlahnya. Masukin aja jumlahnya Z dikurang sigma XI dikali sigma YI. Sigma XI YI itu apa? Sigma XI itu artinya adalah jumlah si XI yang ini, guys. Terus sigma YI itu berarti jumlah ini maksudnya. Nah, jadi tinggal kita masukin aja tuh. Berarti sigma XI berapa? 6,02 ya kan? Dikali dengan sigma YI sama dengan 1. Oke. Terus kita bagi sama N berapa? N itu 5. Dikali dengan sigma XI kuadrat. Artinya apa? Artinya adalah sigma XI kuadrat itu adalah bilangan dari si XI ini, si XI totalnya ini. Total yang dapat nanti pada sigma XI kuadrat. Kita masukkan misalnya nilainya P. Ya. Ini permisalan aja, jadi ini nanti ada jumlahnya ngambil di sigma ini ya. Sama ini juga ambil di sini nanti. Terus dikurang dengan sigma XI kuadrat. Nah, sigma XI kuadrat itu artinya adalah bilangan dari si sigma XI ini, yang ini, itu teman-teman kuadratin. Jadi beda dengan nilai yang ini tadi ya, yang ini. Jadi nilai ini itu beda dengan ini ya. Karena nilai ini tuh diambil dari sigma yang langsung jadi di XI kuadrat. Sedangkan yang ini kita ambil dari sigma ini, terus kita kuadratin nilai XI yang ini, terus baru kita kuadratin teman-teman. Jadi beda, nggak sama. Itu untuk cari nilai si B. Jadi gitu prosesnya. Nah, kita dapatin nih, totalnya itu untuk B adalah 0,17420119219519364. Itu adalah angka yang kita dapat dari nilai si B. Terus di delta Y itu sama aja dengan B tadi rumusnya, jadi N itu 5, sigma itu tinggal ambil pada jumlahnya tadi. Kalau butuhnya sigma XI kali Y ambil sigma XI YI gitu. Jadi nggak ada bedanya. Nah, nanti dalam percobaan itu kita mendapatkan hasil 0,001371 dan seterusnya. Oke, ini pada percobaan kali ini ya, jumlahnya seperti ini. Jadi teman-teman nggak harus matok bahwa jumlahnya harus, nilai B harus sekian. Nilai delta Y kuadrat harus sekian, itu nggak harus. Karena itu tergantung dari percobaan teman-teman ya. Nanti kan pasti beda-beda tuh. Dari nilai si waktu ini pasti beda-beda. Jadi tergantung pengamatan teman-teman aja ketika melakukan uji coba praktikum. Nah, dalam itu kita masuk delta B. Delta B itu rumusnya ini. Nanti kita bakal mendapatkan hasil 0,013 dan seterusnya. Oke, dapat nih. Nilai B dapat. Nilai delta B dapat. Sehingga kita bisa ngebuat nama pelaporan. Pelaporan itu formatnya kayak gini, teman-teman. Jadi pelaporan itu formatnya dalam kurung B plus minus delta B. Oke, kita masukin nilai B itu berapa, kita masukin, terus plus minus delta B berapa, kita masukin. Jadilah pelaporan pada tabel regresi linear. Nah, terus kita selanjutnya adalah mencari nilai si TK. TK tadi rumusnya kan 1, ya kan, dikurang dengan delta B per B kuadrat kali 100%. Kita masukin delta B-nya, kita masukin P-nya, di 1 dikurangin, terus juga dikali 100%, dapatlah nilai tingkat ketelitian kita itu 92,5%. Ini dikatakan bagus ya, karena hasil ketelitian itu di atas 90%. Jadi percobaan yang teman-teman lakukan itu berhasil. Oke, beres pada pengolahan data menggunakan tabel regresi. Khususnya yang saya jelasin ini adalah tabel regresi pada beban 1. Ya, pada beban 1 di percobaan. Nanti setelah kita mendapatkan TK, teman-teman bakal diharuskan untuk membuat grafik. Ya, teman-teman diharuskan untuk membuat grafik pelaporan. Ya, grafik pelaporan itu apa? Ya kan ini kan ada nilai XI sama YI. Ya, teman-teman tinggal buat aja kayak apa ya? Grafik Cartesius. Saya gambar di sini. Jadi ada nilai Y kayak biasa. Ini nilai Y. Terus ini ada nilai X. Udah, tinggal masukin aja nilai X-nya berapa. Di titik-titik koordinat ini 0,70.
Misal 0,708. Nilainya berapa pada 0,708, 0,1? Berarti sini 0,1. Titiknya di sini. Nah, nanti seterusnya juga teman-teman gambarin aja koordinatnya. Nanti itu pasti dia bakal grafiknya kayak gini, guys. Menunjang ke atas kayak gini. Nah, ini grafik yang benar. Kayak gitu. Untuk pada pelaporan grafik. Nah, selanjutnya ingat, oke, teman-teman tinggal lanjutkan kembali proses pengolahan data dengan tabel regresi pada beban tambahan 2. Jadi kita tadi baru selesai untuk cari menggunakan tabel regresi beban 1. Sekarang teman-teman harus coba sendiri untuk beban tambahan 2. Sedangkan caranya tuh sama aja, persis banget, nggak ada bedanya. Untuk nilai XI dicari sama dengan menggunakan rumus ini. Terus nilai YI itu menggunakan jarak dari AB ini. Nggak ada yang beda, lakukan langkah-langkah sama seperti pada tabel regresi beban 1. Kita juga pasti nanti hasilnya kita membutuhkan pelaporan, kita membutuhkan tingkat ketelitian, dan juga kita membutuhkan si grafik sebagai laporan. Nah, lanjut ke pengolahan data dari GLB. Untuk data yang kita dapat adalah tabel ini. Ini tabel dari data yang kita dapat dari percobaan sebelumnya. Untuk regresinya dari GLB menggunakan Y sama dengan BX, di mana Y-nya itu adalah S, X-nya itu sama dengan T, dan seperti dari tujuan dari GLB sendiri, yaitu mencari kecepatannya. Nah, kecepatan itu jadi B. Untuk pelaporannya, karena percepatannya itu B, maka pelaporannya B tambah plus minus delta B. Nah, ini adalah rumus untuk tingkat ketelitiannya. Nah, seperti yang sudah di-reminder di sini, menggunakan regresi linear lalu tentukan kecepatannya. Kemudian kita masuk ke regresi linear, tabel regresinya. Ini adalah tabel regresi dari data yang sudah dari data sebelumnya. Nah, untuk rumus B seperti yang sudah dijelaskan di GLBB, ini kita menemukan B 0,1611. Tadi kan B sama dengan V, maka V-nya itu sama dengan 0,1161 meter per second. Kemudian untuk delta B-nya sendiri, kita mendapatkan 0,017. Jadi untuk pelaporannya kan B plus minus delta B meter per second. Jadi untuk pelaporan sama dengan 0,1611 plus minus 0,017 meter per second. Dan untuk tingkat ketelitiannya kita mendapatkan 89,3%. Nah, setelah mendapat tingkat ketelitian, kita juga harus menggambarkan dari grafik regresi linearnya. Misalnya di sini. Nah, di sini untuk Y, di sini untuk X. Nah, Y-nya mana? Y-nya itu didapat dari sini. X-nya itu didapat dari sini. Jadi Y-nya itu taruh sini, X-nya itu taruh sini. Nanti akan ketemu grafik seperti ini. Nah, sekian untuk pengolahan data dari GLB. Baik, untuk langkah yang pertama, kita harus menyambungkan kabel positif dan negatif dari scalar counter, relay, holding magnet, dan plat kontak. Lalu langkah yang kedua, kita akan menyambungkan relay dan scalar counter ini ke dalam stop kontak. Langkah yang ketiga, kita akan menyalakan tombol power on dari scalar counter dan relay sendiri. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita akan menyambungkan menggunakan kabel jumper dari scalar counter, relay, holding magnet, dan plat kontak. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan di tombol start dulu, positif dan negatif. Akan disambungkan negatif yang ketiga, start ke yang pertama,
Lalu yang selanjutnya, tombol stop positif akan disambungkan ke dalam plat kontak positif juga. Lalu yang stop negatif akan disambungkan ke plat kontak negatif juga. Lalu untuk yang selanjutnya, holding magnet positif akan disambungkan ke holding magnet positif, dan yang negatif akan ke yang negatif. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan menyambungkan relay dan scroll counter ke dalam stop kontak. Lalu yang selanjutnya, menekan tombol power on dari scroll counter dan relay, lalu mengukur bola pejal untuk jatuh dalam ketinggian 10 cm. Nah, untuk yang selanjutnya, kita hanya perlu menekan Morse key dan bola akan ke holding magnet dengan sendirinya. Nah, untuk percobaan yang pertama, dia ada di ketinggian 10 cm dan 15 cm dan 20 cm. Lalu untuk 3 kali percobaan jarak ini, kita akan mencoba 5 kali bola jatuh dalam masing-masing 3 jaraknya. Dilepas seperti ini dan Morse key akan stop dengan sendirinya. Untuk yang selanjutnya, jarak dari 15 cm dan 20 cm masing-masing menggunakan 5 kali bola jatuh percobaannya dengan cara memutar skrup ketinggian dari 15 cm dan 20 cm. Sekarang kita masuk ke pengolahan data dari gerak jatuh bebas. Untuk gerak jatuh bebas, regresi linearnya itu adalah Y sama dengan B kali X, di mana untuk Y-nya itu adalah ketinggian, kemudian X-nya itu adalah kuadrat dari waktu, untuk B-nya sendiri itu adalah setengah G. Nah, kan tujuan dari gerak jatuh bebas itu adalah mencari gravitasi setempat. Gravitasi itu didapat dari nilai B yang nanti kita akan cari ini. Terus, habis dapat nilai B, kita akan masuk ke sini. Jadi, gravitasi sama dengan 2 kali B. Nanti kita akan menggunakan ini. Terus untuk delta G-nya itu sama 2 kali delta B. Nah, terus masuk ke tabelnya. Ini adalah data yang sudah kita dapat dari percobaan tadi, di mana di mana ketinggiannya itu ada dikonversikan dulu jadi meter. Jadi ketinggian pertama adalah 0,1 meter dan ini dia akan berlaku sebagai Y1. Terus ketinggian kedua adalah 15 cm, dikonversikan dulu jadi meter, jadi 0,15, ini akan jadi Y2. Kemudian sama dengan pengamatan ketiga, kita 0,2 menjadi Y3 karena kita menggunakan percobaan sebanyak 3 kali. Jadi tabel pengamatan 4 ini tidak digunakan. Oke, terus kemudian lanjut ke T kuadrat ini. T kuadrat ini tuh apa sih? Jadi T kuadrat di sini tuh adalah rata-rata dari T kuadrat di sini. Nah, kan tadi kita udah menemukan kayak udah dapat waktu jatuhnya itu adalah segini. Ini data yang kita temukan. Kemudian dikuadratin dulu satu-satu, kemudian di rata-rata itu tuh ketemu 0,021845. Kemudian sama untuk tabel pengamatan kedua itu ketemu 0,032185. Sama untuk tabel pengamatan ketiga itu ketemu 0,042358. Nah, T kuadrat di sini tuh berlaku sebagai X. Tadi kan X sama dengan T kuadrat. Nah, jadi yang di T kuadrat yang dipakai adalah rata-rata dari 5 data ini. Jadi ini akan berlaku sebagai X1, ini akan berlaku sebagai X2, dan ini akan berlaku sebagai X3. Nah, jadi X1, Y1, X1, Y2, X2, Y3, X3 ini kita masukkan ke tabel regresi linear. Di mana tabelnya itu sama persis sama yang di GLBB, GLB, dan GJB. Kemudian masuk ke sini, jadi untuk rumus B itu sama dengan N itu jumlah percobaan, dikali jumlah dari XI kali YI. Jadi kan tadi kita temu X1 kali
Y1 ditambah X2 kali Y2 ditambah X3 kali Y3. Nah, itu tuh adalah jumlah dari ini. Kemudian sigma XI ditambah sigma YI. Itu X1 ditambah X2 ditambah X3 dikali Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Kemudian jumlah sama XI kuadrat sama aja ya. Dan ketemu B-nya itu sama dengan 4,8758. Nah, 4,8758 ini karena kita mau mencari dari gravitasinya dengan rumus G sama dengan 2B sama dengan 2 kali 4,8758, ketemu gravitasinya itu adalah 9,7516 meter per second kuadrat. Nah, kita ketemu gravitasinya. Kemudian kita mencari delta B-nya. Delta B-nya itu untuk pelaporan nanti di sini. Nah, untuk delta B-nya sendiri kita dengan rumus ini kita dapat delta B-nya itu 0,0234. Oh iya, delta B-nya itu dikonversi dulu jadi delta G. Delta G setelah dikali 2 itu jadi 0,0468. Nah, jadi di pelaporannya kita tulis G sama dengan G-nya tadi 9,7516 plus minus delta G-nya 0,0468. Satuannya meter per second kuadrat. Jadi untuk tingkat ketelitiannya dengan rumus segitu kita dapat tingkat ketelitiannya sebesar 99,51%. Nah, sekian untuk pengolahan data dari gerak jatuh bebas. Terima kasih.